Pada materi kali ini, kita akan memahami bagaimana menilai dan membangun disiplin diri. Sebelum itu, kalian harus tahu tujuan dari materi layan kali ini. Setelah akhir materi, dengan ridho Allah yang Maha Pembuka hati, memberikan petunjuk kepada kalian untuk dapat menilai diri, apakah sudah disiplin atau belum, dan mampu mengembangkan diri untuk memiliki disiplin yang lebih baik. Tentunya kalian selama ini bertanya-tanya, kenapa sih harus disiplin? Coba kalian bayangkan situasi ketika kalian di jalan raya. Jika ada seseorang yang lalai dengan aturan berkendara, kira-kira apa yang terjadi? Akan terjadi tabrakan, kan? Nah, jika aturan jalan raya tidak diperhatikan atau dibuarkan, maka situasi yang lebih parah akan terjadi. Dan ketika semua orang sadar akan fungsi dan peran masing-masing dan tahu aturan-aturan yang ada, maka kedamaian tentunya akan terasa. Dari ilustrasi-ilustrasi tadi, sekarang kalian pahami penjelasan tentang apa sih sebenarnya disiplin itu? Matahari telah tinggi, sinarnya menembus celah-celah jendela kamar Rina. Tetapi Rina masih saja meringkuk di tempat tidur. Selimutnya berantakan dan alarm di meja kecil di samping ranjangnya terus berbunyi. Buku-buku sekolah berserakan di lantai, bercampur dengan seragam yang belum disetrika. Ketika akhirnya Rina terbangun, ia panik. Oh tidak, aku terlambat lagi. Seragamnya dilempar sembarangan ke tempat tidur. Rambutnya berantakan dan ia keluar dari kamar tanpa sempat merapikan apapun. Hari itu, Rina kembali ditegur gurunya karena tugas sekolah yang belum selesai. Di suatu sore yang tenang, Rina duduk termenung di sudut taman sekolah, memandangi buku catatannya yang kosong. Ibu Dina, guru kelasnya, mendekatinya dengan senyum lembut. Rina, kenapa kamu terlihat sedih? Tanya Ibu Dina sambil duduk di sampingnya. Dengan suara pelan, Rina menjawab, nilai-nilaiku buruk. Bu, aku selalu terlambat dan tidak punya waktu untuk menyelesaikan tugas. Ibu Dina menepuk pundaknya dengan lembut. Rina, kamu anak yang cerdas. Tapi untuk berhasil, kamu harus belajar disiplin. Disiplin diri itu seperti kunci untuk membuka pintu impianmu. Mulailah dari hal-hal kecil, seperti bangun pagi dan merapikan tempat tidur. Kamu pasti bisa. Pagi berikutnya, suara alarm berbunyi dengan nyaring. Untuk pertama kalinya, Rina tidak menekan tombol snooze. Ia menghela napas panjang dan memaksa dirinya bangun. Dengan sedikit rasa malas, ia melipat selimutnya dan merapikan tempat tidur. Satu langkah kecil, gumamnya sambil tersenyum tipis. Setelah itu, ia membuka jadwal sederhana yang ia buat malam sebelumnya. Bangun pagi, merapikan tempat tidur, menyelesaikan tugas sebelum bermain. Walau berat, ia mencoba mengikuti jadwal itu setiap hari. Beberapa minggu berlalu, dan kebiasaan baru, Rina mulai membuahkan hasil. Di ruang kelas, ia mengerjakan ujian dengan percaya diri. Ketika hasil ujian diumumkan, Rina tersenyum lebar. Angka yang tertera di kertas ujian adalah nilai yang sangat bagus. Teman-temannya bertepuk tangan, kagum dengan perubahan Rina. Saat jam istirahat, beberapa teman mendekatinya. Rina, bagaimana kamu bisa berubah seperti ini? Tanya salah satu temannya. Rina tersenyum sambil menjawab, aku hanya mencoba lebih disiplin. Ternyata hidup jadi lebih mudah dan menyenangkan kalau kita teratur. Di taman sekolah, Rina kini terlihat ceria. Ia berbincang dengan teman-temannya, berbagi cerita tentang bagaimana ia mengatasi rasa malas. Awalnya sulit,
Tapi kalau kita konsisten, semuanya jadi kebiasaan, kata Rina sambil tersenyum. Teman-temannya mulai tertarik untuk mencoba kebiasaan baru yang lebih teratur. Mereka membuat jadwal sederhana seperti Rina, dan desa kecil itu perlahan dipenuhi anak-anak yang lebih disiplin dan penuh semangat. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Semoga dapat menginspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksi salalu.